Hello Brovers, ini ada berita terbaru yang menurut gue cukup keren kali ya. Karena ini katanya memang broke di internet gitu ya. Tapi menurut gue gak broke di internet banget sih sebenarnya. Karena kita semua udah pada tahu gitu ya. Sudah bocor sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan ya berita ini sebenarnya lebih ke mengkonfirmasi bocoran-bocoran yang sebelumnya sudah tersebar luas gitu ya. Apa saja bocorannya? Yang sebenarnya ini tuh bocoran batch pertama ya, karena nanti katanya tuh bakalan ada batch kedua. Jadi buat kalian yang merasa bahwa wah anjir ini aktor dan aktrisnya banyak banget dan banyak banget karakter yang terlibat, santai. Ini baru batch pertama cuy. Batch kedua nanti bakal jauh lebih banyak lagi, mungkin yang gue nggak tahu apakah batch kedua ini bakal di-spill atau tidak ya. Kalau menurut gue sih kayaknya nggak di-spill ya, atau mungkin setengah dari batch kedua itu bakal di-spill dan setengahnya lagi itu bakal di-save untuk filmnya nanti bakalan rilis gitu ya, biar jadi fan service bagi kita gitu ya. Nah kebetulan gue memang baru upload video sekarang lagi ya, karena udah sekitaran 20 hari kali ya itu gue kagak upload video sama sekali karena memang lagi banyak banget kerjaan di luar YouTube ini. Dan ya cukup hektik banget gitu ya kerjaan gue, jadi ya agak nggak kepegang gitu ya YouTube, dan baru kepegang lagi sekarang gitu ya. Dan buat kalian yang mungkin ngerasa bahwa wah aktivitas lu lagi banyak banget gitu ya, dan butuh gitu ya baju yang cocok banget untuk aktivitas berat atau aktivitas yang banyak gitu ya, entah itu lu ngampus, dari balik ngampus lanjut nongkrong, dari nongkrong lanjut lagi kerja kelompok dan lain segala macam, itu kan mondar-mandir sana sini gitu ya. Dan itu untuk suhu di Indonesia itu kan cukup gerah kali ya untuk pakai baju yang entah itu kemeja dan segala macam. Nah ini gue ada rekomendasi baju yang ini benar-benar baju yang simpel sebenarnya, kaos polos doang tapi sangat-sangat the best. Karena kenapa? Karena bahannya tuh kualitasnya premium punya. Karena pertama dia adalah kaos katun mix atau katun mikropolyester. Ya walaupun buat kalian yang ngerasa bahwa wah kok kaosnya polyester gitu ya, sabar dulu, ini polyesternya kelas atas punya gitu ya. Ini mikropolyester yang biasa dipakai di kaos-kaos Airism. Buat kalian yang nggak tahu, Airism itu biasanya dijual di brand-brand mall ternama gitu ya, dan harganya tuh luar biasa gitu, bisa 200.000, 300.000, dan paling murahnya mungkin 150 atau 190.000. Itu udah paling murah banget, udah paling terjangkau gitu di harga segitu ya. Dan sekarang ada harga yang bahkan nggak sampai 100.000, speknya 100% mirip banget. Bahkan kalau misalkan disandingkan gitu, disamping-sampingin itu lu nggak akan sadar gitu ya cuy, karena memang sebagus itu brand Indonesia yang sekarang ini ya kualitasnya. Pertama dia itu nggak gampang kusut, bukan gak gampang kusut lagi, anti kusut. Terus yang kedua itu adem, karena ya itu tadi dia campuran antara mikropolyester dan juga katun. Katunnya difungsikan sebagai penyerap keringat. Jadi buat kalian yang berkeringat gitu ya, karena di sini ada bahan katunnya gitu ya, bahan katunnya lumayan tebal, jadi dia tuh lebih nyerap keringat. Dan ketika keringatnya udah diserap, itu bakalan jadi jauh lebih cepet nguap karena ada lapisan polimikronya, yang dimana polimikro ini memang biasa dipakai untuk kaos-kaos seperti kaos-kaos futsal kali ya, atau jersey futsal gitu ya. Dan itu memang difungsikan sebagai bahan yang dapat menguapkan keringat jauh lebih cepat. Jadi kaos lu udah menyerap keringat jadi jauh lebih cepat kering. Dan yang kedua itu adalah jauh lebih adem. Ini cuman kaos polos doang tapi segitu banyaknya benefit yang kalian dapatkan, dan harganya di bawah 100.000. Sekali lagi, ini spek Airism dan itu di bawah 100.000 harganya guys. Yang minat langsung aja cek di keranjang yang udah gue sediakan, harganya dijamin nggak sampai 100.000. Dapat voucher diskon juga, plus dapat voucher gratis ongkir pula dari pihak Shopee-nya. Bahannya udah terjamin kualitasnya, dan jujur gue bangga sih ya, karena brand Indonesia bisa sebagus ini gitu dan bisa menyaingi brand-brand internasional, bahkan harganya jauh lebih murah. Mantep. Memang nih the best brand Indonesia kalau soal clothingan ya guys ya. So welcome back to Clip on X Breakdown. Toko pertama yang baru saja bocor atau dibocorkan secara ofisial gitu ya dari pihak Marvel Studios, yaitu Chris Hemsworth yang akan memerankan Thor. Buat kalian yang nggak tahu, Thor ini memang
sangat ikonik sekali di film-film Avengers gitu ya. Tidak pernah tidak absen dia guys. Dari Avengers pertama, Avengers kedua, terus juga Infinity War, Endgame, selalu ada dia karena memang digadang-gadang sebagai the strongest Avengers. Buat kalian yang mungkin merasa bahwa bang, the strongest Avengers itu adalah Wanda bang. Hey, the strongest Avengers yang kita maksud di sini tidak hanya sekedar sebagai kekuatan badan, powernya doang, enggak. Ini all in bro, all in tuh. Thor nih all in semuanya. Dari mentalnya kuat, mental baja dia, badannya keras, sampai kena sinar bintang mati aja dia nggak mati gitu kan ya, nggak meleleh, nggak hancur, punya kekuatan di atas rata-rata gitu ya. Udah mah pakai Mjolnir, pakai Stormbreaker pula, dan sekarang dia punya senjata baru yaitu senjata Zeus itu yang petir Zeus kan, anjing. Udah terlalu OP bro ini Thor ini, gelo memang. Berikutnya yaitu Anthony Mackie. Nah ini si bro ini ya, si Brody ini ya. Aduh, si Captain America yang agak-agak kurang gitu ya. Mendingan kalian maksa aja tuh si Anthony Mackie ini, suruh dia pakai serum super soldier gitu ya. Karena kemarin lawan Red Hulk aja dia bubuk guys. Apalagi melawan Doctor Doom yang sekelas multiversal level gitu ya. Gue gak ngerti sih ini Captain America bakal memerankan apa gitu ya. Maksudnya peran dia apa gitu di Avengers Doomsday ini. Apakah dia nanti bakal jago strategi kah, apa bagaimana kah, atau memang sebatas pemimpin para Avengers aja yang sebenarnya para Avengersnya juga agak kurang gitu ya kan, karena ada champions ya kan, ada champions yang anggotanya agak-agak kurang memang ya. Ya nggak tahu dah, ini kasihan banget sih sebenarnya Sam Wilson harus memerankan Captain America dan memimpin sebagai Captain America yang dipimpin orang-orang kayak begitu gitu ya. Aduh, bad luck sih ini. Berikutnya ada Paul Rudd. Paul Rudd ini memerankan karakter Ant-Man ya, kalian semua udah pada tahu ya. Dan buat kalian yang mungkin lupa, sebenarnya Scott Lang dan juga si siapa tuh Wasp itu sebenarnya dia masih terjebak di Quantum Realm karena ending di Quantumania. Kurang lebih kita nggak tahu nasibnya bakal seperti apa itu si Ant-Man ini, apakah dia menemukan pintu yang dapat membuat dia keluar gitu ya dari Quantum Realm ini, tapi ternyata nyasar ke universe lain, bisa jadi seperti itu. Tapi intinya Paul Rudd diresmikan kembali di Avengers Doomsday, dan berikutnya yaitu inilah karakter yang sangat-sangat ditunggu sebenarnya ya, ketimbang RDJ yang dimana RDJ itu ya udahlah ya, itu memang karakter yang bakal ngegendong. Tapi ini adalah karakter yang ini sangat potensial sekali, yaitu aktor Tom Hiddleston yang memerankan Loki, God of Stories, yang dimana God of Stories di sini tuh memang benar-benar bakal berperan yang sangat-sangat penting sekali, karena di konsep art sebelumnya itu kita bahkan melihat bahwa Doctor Doom itu berhasil membuat Battle World, yang dimana Battle World itu kalau menurut komik Secret Wars dia itu bakalan menghancurkan multiverse. Nah setelah menghancurkan multiverse, baru dia nge-rebuild si multiverse ini menjadi satu planet, dan satu planet ini disebut Battle World. Nah yang jadi permasalahan adalah kalau misalkan Doctor Doom bisa atau berhasil mencapai tujuannya, berarti dia harus melewati mayatnya Loki, dan sepertinya bakalan ada duel cuy antara God of Stories dan juga God of Multiverse atau Emperor Doom. Nanti kita lihat nih ya guys ya, siapa yang menang ya. Kalau misalkan udah berhasil menang, kalau misalkan si Doom ini bisa menang ya berarti ya udahlah ya gitu ya. Kayaknya bakal model-modelan konsep kayak Infinity War gitu ya guys ya. Berikutnya itu adalah Letitia Wright yang akan memerankan Shuri, yaitu Black Panther baru ya. Ya nggak ada pilihan lain sih sebenarnya ya. Mau nge-recast juga masih kelamaan gitu ya, karena kan ini Black Panther yang nextnya itu yang T'Challa, yang benar-benar T'Challa itu yang diperankan oleh anaknya si T'Challa yang namanya itu Prince T'Challa,
itu ya masih lama gitu ya karena dia masih bocil. Jadi ya kemungkinan besarnya setelah Avengers Doomsday ataupun Secret Wars terjadi time jump dan time jumpnya itu cukup jauh. Jadi sepertinya itu menjadi cara agar Black Panther ini bisa debut di MCU nantinya. Berikutnya itu yaitu adalah Florence Pugh atau memerankan karakter Yelena Belova, yang dimana Yelena Belova ini nanti bakalan mulai film yang cukup cukup besar kali ya skalanya, karena banyak karakter penting di situ ya, yaitu Thunderbolts yang nanti bakalan rilis kalau nggak salah Mei apa akhir April ya, lupa gue. Pokoknya di sekitaran segitu ya. Berikutnya yaitu Sebastian Stan yang memerankan karakter Bucky Barnes atau Winter Soldier atau White Wolf. Aduh, ini versinya versi Gondes lagi ya kan ya, versi ganteng gitu. Si Sebastian Stan-nya itu emang kalau gantengnya tuh ganteng Gondes brewokan. Nah itu kayak gue gak bisa bercanda hal seperti itu. Oke, berikutnya yaitu adalah Pedro Pascal guys, yang dimana Pedro Pascal ini bakalan memerankan karakter Reed Richards yang nanti bakal mulai debut di bulan Juli di Fantastic Four The First Step, yaitu nanti bakal disandingkan dengan beberapa karakter berikutnya, yaitu seperti yang diperankan oleh Vanessa Kirby sebagai Sue Storm, terus juga ada Joseph Quinn sebagai Johnny Storm, dan juga Ebon Moss sebagai Ben Grimm, yang dimana Fantastic Four yang akan muncul di film The Fantastic Four The First Step itu merupakan sosok karakter yang berasal dari universe non-MCU. Jadi bukan berada di universe MCU mereka ini ya guys ya. Berikutnya yaitu Ian McKellen, yang dimana Ian McKellen ini nanti bakalan memerankan karakter Magneto versi tua guys. Ini the OG gitu loh. The OG is back gitu. Aduh, ini udah terlalu fan service ini bro. Terus ada Patrick Stewart yang bakal memerankan karakter Profesor X. Terus ada James Marsden, si ganteng si bro ini nanti meranin Cyclops lagi bro. Aduh, terus ada Kelsey Grammer ya. Ini kita semua udah tahu ya karena beliau memang comeback ya di film The Marvels kalau nggak salah itu. Nah, itu koneksinya jangan-jangan karakter-karakter X-Men atau mutant yang hadir di Doomsday jangan-jangan memang terkoneksinya lewat film The Marvels, yang dimana si Monica Rambeau ini ternyata mendarat di universe 10.005 atau universe-nya Deadpool atau universe-nya X-Men Fox, yang dimana kemungkinan besarnya ini nih yang tadi kita sebutkan itu adalah The OG guys, The OG-nya, The OG X-Men, bukan yang versi 838 bapuk itu, bukan, santai, ini versi The OG nih kayaknya nih yang hadir ini ya guys ya. Terus ada Alan Cumming sebagai Nightcrawler, terus ada Channing Tatum sebagai Gambit, anjing, ada si bro lagi bangsat. Aduh, ini the best sih. Terus ada Simu Liu sebagai Shang-Chi. Kalau Shang-Chi ini sendiri memang sudah menjadi membernya di Avengers ya, karena kan si Bruce Banner ini ngerekrut Shang-Chi ya bersama dengan si Carol Danvers untuk meneliti tentang gelang dari Ten Rings itu ya. Berikutnya yaitu adalah Dani Ramirez. Dani Ramirez ini bakal memerankan karakter Joaquin Torres atau The Falcon atau The New Falcon yang sudah mulai menunjukkan taringnya di film Brave New World, walaupun jatuh dia ya dari udara nih masuk rumah sakit sih bro. Berikutnya ada David Harbour yang memerankan karakter Red Guardian yang mulai debut juga, mulai dapat film atau spotlight besarnya juga itu di film Thunderbolts di bulan Mei. Berikutnya ada Hannah John Kamen yang akan memerankan karakter Ghost. Ya, sama dia juga, dia udah cukup tua ya karakternya, sebenarnya udah lama dari sesudah Infinity War ya kan. Itu di 2018-an ya kalau nggak salah tuh, Ant-Man and the Wasp, dan itu dia tidak terlihat lagi gitu ya, dan baru terlihat lagi sekarang di film Thunderbolts guys. Berikutnya yaitu adalah Wyatt Russell. Nah Wyatt Russell ini mah kalian udah pada tahu ya, dia bakal memerankan karakter US Agent, udah muncul juga di Falcon and the Winter Soldier. Terus juga si Val-nya juga sudah ngerekrut dia sebagai anggota Thunderbolts. Jadi ya dia bakal ada di Thunderbolts nantinya dan juga ada di Doomsday. Berikutnya ada Louis Pullman yang bakal meranin karakter Sentry atau Bob. Dia adalah Superman-nya
Marvel Cinematic Universe guys. Dia berasal dari MCU dan dia benar-benar kayak Superman. Berikutnya ada Rebecca Romijn atau Mystic, yang dimana Mystic di sini juga kemungkinan besarnya berasal dari universe X-Men atau universe Earth 10.005 atau universe-nya Deadpool sepertinya ya. Dan berikutnya yaitu Winston Duke atau M'Baku ya. Ini udah berasal dari MCU sudah pasti ya. Dan yang terakhir adalah Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom, yang bahkan katanya sih Victor Von Doom-nya ini bukan sembarang Victor Von Doom, karena nanti katanya kisah Victor Von Doom itu bakalan terkoneksi erat dengan karakter dari Tony Stark di Endgame. Ini ada karakter yang sebenarnya karakternya tuh belum di-mention, tapi gue yakin banget dan gue berani jamin ini tuh karakter yang bakal hadir, satu karakter yang bakal hadir, dan entah dia bakal dimunculin di batch kedua apa bagaimana, atau justru memang sengaja karakter-karakter ini tidak dimunculkan supaya apa? Supaya mereka tuh nggak keceplosan gitu ya dengan adegan-adegan yang nanti mereka lakukan gitu kan ya. Yang pertama yaitu adalah Tom Holland sebagai Peter Parker atau Spider-Man. Ya tentu saja di mana-mana yang namanya film Avengers yang sekarang ini ya, setelah Age of Ultron gitu ya. Ya memang sudah pasti ada Avengers, ya memang sudah pasti ada Spider-Man gitu ya, walaupun memang masih karakter minjem, tapi gue yakin Sony pun bakal minjemin gitu ya, karena pertama dapat spotlight lebih dan tentunya itu juga profit untuk Sony-nya gitu kan ya. Ya apple to apple nggak sih, jadi ya menurut gue why not gitu ya, kenapa tidak ada Peter Parker di sini gitu kan ya. Kemungkinan besarnya memang Peter Parker tidak di show di sini atau Tom Holland tidak di show di sini karena ya memang mulutnya sembarangan tuh orang gitu kan ya. Berikutnya adalah Mark Ruffalo. Buat kalian yang nggak tahu, Mark Ruffalo adalah karakter yang membocorkan ending Infinity War anjing. Itu goblok ya, luar biasa, dan kemungkinan besarnya dia memang ada di sini, dan di konsep artnya dia ada ya, Mark Ruffalo sebagai Hulk gitu ya. Tapi di sini di sini tidak di show guys. Di video apa presentasi apa namanya diperlihatkan cast-cast yang terlibat gitu ya. Mark Ruffalo tidak ada anjing di sini. Gara-gara karena apa? Gara-gara ya itu tadi, gara-gara dia itu pernah membocorkan ending, bener-bener ending dari Infinity War, dan itu kacau banget menurut gua. Itu detik-detik atau beberapa hari atau beberapa minggu sebelum Infinity War tayang gitu ya, dia malah membocorkan hal tersebut. Itu aduh agak kurang gitu ya. Dan kemungkinan besarnya dia bakal mendapatkan screen time yang mungkin sedikit ya. Jadi Hulk-nya itu diganti dengan CGI kali ya guys ya. Karena ya itu tadi, si Mark Ruffalo ini memang sangat-sangat sangat-sangat tidak bisa menyaring gitu ya mulutnya ya. Mungkin kurang lebih segitu dulu ya. Dan kalau misalkan ada karakter-karakter tambahan tapi lupa di-mention gitu ya, silakan cantumkan di kolom komentar. Jangan lupa yang tertarik dengan kaos dari No Voids Minds, yaitu kaos AZ, anti kusut, anti gerah, anti panas. Mantep gak tuh? Yang tertarik bisa langsung CO di keranjang yang sudah gue sediakan nih. Mungkin segitu dulu, gue Lepon X pamit undur diri dan I'll come see you next time.